Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari sama-sama kita akan merenungkan tentang buah Roh Kudus, serial dari renungan singkat ini. Dan hari ini saya akan membawakan di dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kemurahan di sini? Ya, mari kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, berkatilah akan firman Tuhan yang kami renungkan bersama, secara khusus untuk buah Roh Kudus tentang kemurahan. Biar kiranya apa yang kami renungkan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat akan kata kemurahan ini, saya langsung to the point saja dengan ayat ini. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, di sini dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi. Jelas itu ya, harta duniawi, harta yang kelihatan. Dan melihat saudaranya yang menderita kekurangan. Ya, jadi jelas menderita kekurangan. Kekurangan karena apa? Karena ada harta duniawi. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat ini saja, kita sudah dapat menangkap apa yang sekiranya memang dibutuhkan dari saudaranya ini tentang kekurangan ini. Firman Tuhan dikatakan kalau dia memiliki harta duniawi, jelas harta yang kelihatan. Mungkin itu uang, mungkin itu makanan, atau segala sesuatu yang dia butuhkan secara duniawi. Tetapi dikatakan di sini, orang ini menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, dari ayat ini kita sudah dapat merasakan, ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang yang kekurangan ini. Entahkah itu uang, entahkah itu makanan, entahkah itu memang sesuatu benda yang memang dia butuhkan saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentang kemurahan hati, saya langsung mengacu kepada seorang Samaria yang murah hati. Ya, jelas Tuhan Yesus mengumpamakan perumpamaan ini orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu digambarkan seperti orang Samaria. Kita sudah tahu jelas akan cerita ini. Dua orang yang mengerti tentang akan bagaimana dia percaya kepada Tuhan, seorang imam dan juga seorang Lewi, orang Yahudi. Tetapi kenapa yang menolong itu adalah orang Samaria? Yang jelas sekali saat itu mereka dalam keadaan yang bermusuhan. Mereka tidak bergaul secara sosial. Mereka berjauhan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memberikan satu contoh orang Samaria yang berjauhan, yang tidak kenal secara sosial ini, justru mereka yang menolong. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, disinilah letak kemurahan hati. Melihat bagaimana kebutuhan orang saat itu. Apa yang dibutuhkan orang saat itu? Yaitu tentang bagaimana dia membutuhkan pertolongan karena kesakitan selesai dirampok, dianiaya habis-habisan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan begini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, sekali lagi, mereka lelah, mereka telantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah karena apa? Ini banyak hal. Secara jiwa mereka lelah, secara fisik mereka lelah. Apa yang mereka butuhkan selain daripada makanan? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jelas di sini menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Jelas Tuhan tahu persis apa yang mereka butuhkan saat itu, yaitu tentang bagaimana lelah dan mereka telantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan Tuhan Yesus melayani, jelas Tuhan Yesus banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang perlu disembuhkan saat itu.
Salah satunya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan banyak lagi kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang jelas saat itu membutuhkan akan pertolongannya. Demikian juga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang berdosa, yang saat itu dikatakan orang ini wajib secara hukum Musa dia harus dirajam. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini. Tuhan Yesus malah mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan kemurahan hati. Kemurahan hati yang tergerak dari hati, lalu konkret di dalam perbuatan, di dalam tindakan saat itu juga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahkan firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemurahan hati bukan sekedar berempati kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bukan hanya sekedar perasaan kasihan, tetapi bagaimana perasaan kasihan ini terwujud di dalam suatu tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, tindakan yang benar-benar kita bisa membantu dia saat itu juga. Tentu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita tidak mungkin membantu semua orang, ya. Kita nggak mungkin. Tetapi paling tidak kita bisa membantu orang-orang yang memang saat itu membutuhkan akan pertolongan kita. Kita bersyukur gereja kita membantu sembako kepada orang-orang di sekitar gereja kita, ya. Demikian juga jemaat-jemaat yang membutuhkan. Inilah tindakan konkret. Kemurahan hati bukan sekedar konsep, kemurahan hati bukan sekedar teori, tapi kemurahan hati harus ada action, harus ada tindakan nyata, harus ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang saat itu yang bisa kita tolong. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada kalimat seperti ini, ya. Saya yakin semua kita tahu apa maksud dari kalimat ini, ya. No action, talk only, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan sekedar kita hanya bicara-bicara tetapi minim di dalam tindakan. Mari hari ini saya tantang kepada kita sekalian, bagaimana kemurahan hati itu benar-benar terwujud justru pada saat sekarang ini, pandemik ini merajalela. Sekian renungan saya hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semangat! Amin.